Pendapatan kontrak dari pelanggan PSAK 72. Adapun PSAK 72 merupakan adopsi dari IFRS 15 Revenue from Contracts with Customer. Standar ini bersifat principle based, standar komprehensif karena mengatur semua jenis pendapatan yang terkait dengan kontrak pelanggan sehingga menghilangkan pengaturan dalam standar yang lain. Proyek ini join dengan IASB dan FASB atau USGAAP. Analisis GAP, yang dimana PSAP 72 merupakan payung dari pengakuan pendapatan, dan dampak perubahan bagi perusahaan dapat berupa: yang pertama, tidak memberikan dampak signifikan, hanya perlu perubahan pengungkapan kebijakan akuntansi. Yang kedua, berdampak pada pengakuan pendapatan sehingga berpengaruh pada laba rugi periode tahun lalu, sekarang, dan masa depan. Yang ketiga, perubahan bisnis proses, yang dimana dilakukan perubahan dalam persyaratan kontrak untuk memenuhi definisi kontrak dan ketentuan penyelesaian kewajiban sesuai dengan PSAK 72. PSAK 72 itu adapun pendahuluan, pengakuan, pengukuran, biaya kontrak, penyajian, serta pengungkapan. Tahapan pengakuan pendapatan yang pertama, mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Kedua, mengidentifikasi kewajiban pelaksana itu termasuk dalam pengakuan. Yang ketiga, menentukan harga transaksi. Yang keempat, mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksana itu termasuk dalam pengukuran. Yang kelima, mengakui pendapatan ketiga pada saat entitas telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan termasuk ke dalam pengakuan. Ruang lingkupnya yaitu ada 4, di mana kontrak sewa, kontrak asuransi, instrumen keuangan, pertukaran non-moneter antara entitas dalam lini bisnis yang sama, itu dapat dilihat dalam slide saya. Lalu lanjut ke pengakuan. Pengakuan itu ada 5, yang dimana identifikasi kontrak, kombinasi kontrak, modifikasi kontrak, identifikasi kewajiban pelaksanaan, serta penyelesaian kewajiban pelaksanaan. Di mana tidak terdapat kontrak yang tidak terlaksana, ada 2, tidak terdapat kontrak. Yang kedua, kontrak tidak terlaksana. Ada terdapat dalam slide saya. Lalu tidak memenuhi kontrak atau menerima imbalan. Kontrak tidak memenuhi kriteria pada paragraf 9, dan entitas akan menerima imbalan dari pelanggan. Maka imbalan tersebut diakui sebagai pendapatan jika salah satu terpenuhi, yaitu entitas tidak memiliki sisa kewajiban. Yang kedua, kontrak telah diakhiri dan imbalan yang diterima pelanggan tidak dapat dikembalikan. Kombinasi kontrak, yang dimana entitas akan mengkombinasikan 2 atau lebih kontrak sebagai kontrak tunggal jika 1 atau lebih kriteria terpenuhi, yaitu kontrak dinegosiasikan. Yang kedua, jumlah imbalan bergantung pada kontrak lain. Yang ketiga, pelaksanaan kewajiban pelaksanaan tunggal sesuai dengan paragraf 22-30. Modifikasi kontrak ialah perubahan dalam ruang lingkup atau harga kontrak atau keduanya yang disetujui oleh para pihak dalam kontrak. Entitas akan mencatat sebagai kontrak terpisah jika kondisi terpenuhi. Yang pertama, ruang lingkup kontrak meningkat. Yang kedua, harga kontrak juga meningkat. Modifikasi kontrak tidak terpisah. Entitas akan mencatat barang atau jasa yang dijanjikan yang belum dialihkan pada tanggal modifikasi kontrak dengan cara di bawah ini yang dapat diterapkan, yaitu entitas akan melakukan penghentian kontrak dan menciptakan kontrak baru jika sisa barang atau jasa bersifat dapat dibedakan. Yang kedua, entitas akan mencatat modifikasi yang merupakan bagian dari kontrak yang ada jika sisa barang atau jasa tidak bersifat dapat dibedakan. Lalu mengidentifikasikan kewajiban pelaksanaan. Pada dalam kontrak, entitas akan menilai barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan serta mengidentifikasikannya sebagai kewajiban pelaksanaan setiap janji untuk memenuhi pengalihan kepada pelanggan, baik suatu barang atau jasa bersifat dapat dibedakan. Yang kedua, dapat dibedakan jika pola pengalihan yang sama kepada pelanggan bisa dilihat dalam paragraf 23. Pengukuran yaitu ketika kewajiban pelaksanaan diselesaikan, entitas akan mengakui pendapatan atas sejumlah harga transaksi yang tidak termasuk estimasi atas imbalan variabel yang dibatasi yang dialokasikan terhadap kewajiban pelaksanaan. Penyelesaian kewajiban pelaksanaan ini dapat dilihat melalui 3 tahap, yaitu entitas mengakui pendapatan ketika entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan berupa aset kepada pelanggan. Lalu aset akan dialihkan ketika pelanggan memperoleh pengendalian atas aset. Lalu yang ketiga, pada awal kontrak entitas akan menentukan apakah entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan itu sepanjang waktu atau suatu waktu tertentu. Penyelesaian kewajiban pelaksanaan itu dapat dilihat ada 2, penyelesaian kewajiban, lalu pengukuran kemajuan terhadap penyelesaian kewajiban pelaksanaan secara penuh.
Penyajiannya yaitu ketika salah satu pihak dalam kontrak telah melaksanakan entitas menyajikan kontrak dalam laporan posisi keuangan di mana aset kontrak kewajiban lebih besar dari imbalan diterima. Lalu liabilitas kontrak di mana kewajiban lebih kecil dari imbalan diterima. Entitas akan menyajikan hak tanpa syarat terhadap imbalan secara terpisah sebagai piutang. Lalu pengungkapan di mana tujuan persyaratan ini untuk mengungkapkan informasi yang cukup yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami sifat, jumlah, serta waktu yang ketidakpastiannya pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Untuk mencapai tujuan itu, ada 3 yaitu kontrak dengan pelanggan, pertimbangan signifikan dan perubahan dalam pertimbangan yang dibuat dalam penerapan pernyataan ini terhadap kontrak tersebut, dan aset yang diakui dari biaya untuk memperoleh atau memenuhi kontrak dengan pelanggan. Pengungkapan kontrak dengan pelanggan di mana kontrak dengan pelanggan pertimbangan signifikan dan penerapan pernyataan ini dan aset yang diakui dari biaya untuk memperoleh atau memenuhi kontrak dengan pelanggan. Tanggal efektifnya bisa dilihat dari slide, yaitu tanggal setelah 1 Januari 2020, yang dimana penerapan ini akan diperkenankan jika entitas menerapkan pernyataan ini lebih dini, maka entitas akan mengungkapkan fakta tersebut. PP penentuan tingkat penyelesaian dengan output dapat dilihat dari slide saya. Lalu penentuan tingkat penyelesaian dengan input juga dapat dilihat dari slide saya, yaitu input adalah usaha yang dilakukan entitas untuk memenuhi kewajiban. Lalu dapat perubahan standar, di mana dipengaruhi oleh 2, yaitu tingkat perubahan standar, pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan. Yang kedua, relevansi standar terhadap transaksi dan penyajian laporan keuangan perusahaan. Pengungkapan laporan keuangan sebelum periode perubahan dilakukan jika catatan atas laporan keuangan kebijakan akuntansi yang baru yang telah efektif, lalu dampak kebijakan akuntansi baru jika diterapkan. Penyajian laporan keuangan pada periode perubahan dilakukan jika penyajian kembali laporan keuangan, posisi keuangan, 3 tahun komparatif 2 tahun sebelumnya, dengan kebijakan akuntansi yang baru, serta laba rugi 2 tahun dengan penyajian tahun sebelumnya dengan kebijakan akuntansi yang baru. Kebijakan akuntansi menjelaskan perubahan tersebut, lalu catatan atas laporan keuangan menjelaskan akun yang berubah akibat perubahan standar akuntansi dan penjelasan apa yang terpengaruhi standar. Implikasi standar akuntansi yaitu munculnya aset atau liabilitas baru yang sebelumnya tidak diakui, contohnya aset hak guna, aset biologis, dan liabilitas sewa, dan lain-lain. Implikasi standar akuntansi perpajakan di mana standar akuntansi akan mengatur tentang pelaporan keuangan dan bukan untuk tujuan pelaporan pajak. Oke, sekian dari hasil pemaparan saya mengenai PSAK 72. Jika ada kesalahan saya dalam perkataan, saya mohon maaf. Terima kasih.